Pemirsa, dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Tovan Yamin. Beliau adalah investment spesialis dari Sukor Invest Asset Management. Selamat pagi, Mas Tovan. Selamat pagi, Mas. Ya, kita langsung saja mengulas ini. Begitu informasi yang tadi sudah disampaikan, pasar global kecenderungannya mengalami tekanan jual. Begitu. Sementara di dalam negeri masih mencoba melawan tekanan jual, meskipun kita tahu kasus positif tembus lagi rekor di Indonesia di level bahkan 31 ribuan kasus per hari. Bagaimana market bisa menyikapi pada perdagangan hari ini? Apakah tekanan jual yang akan mengalahkan pembalikan arah dari IHSG atau indeks masih tetap bertahan di level psikologisnya 6 ribuan? Ya, kami melihat tren indeks ya untuk sebulan ini kayaknya akan masih cenderung sideways. Ya. Jadi kemungkinan ada penguatan sedikit, tapi kemungkinan akan terjadi koreksi lagi. Jadi range IHSG ini dalam 2 bulan terakhir ini hanya bergerak 100 sampai 150 basis point. Okay. Jadi di antara range 6.100, 6.080 biasanya turun ke balik lagi terkoreksi ke 5.070, 5.970 sih. Okay. Biasanya atas itu. Jadi memang sekarang ibaratnya transaksi juga cukup sepi ya, meskipun kita lihat ada investor asing perlahan sudah mulai masuk lagi yang melihat saham-saham blue chip sudah mulai turun. Memang dari tekanan sentimen global terutama adalah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi terutama untuk di regional ASEAN ya terutama ya, karena kasus gelombang ketiga yang naik di Indonesia, di Malaysia dan juga negara lain di ASEAN itu mulai ada kenaikan terutama dari disumbangkan oleh varian Delta ya. Varian Delta, betul. Ya, ini menuntut seperti Malaysia, Indonesia itu melakukan lockdown lagi. Jadi takutnya pertumbuhan ekonomi akan diprediksi lebih turun dibandingkan sebelumnya. Jadi itulah kenapa memang investor asing agak sedikit wait and see ya terhadap perkembangan ekonomi di dunia seperti apa. Amerika sendiri memang sudah mengumumkan target inflasinya sudah mendekati. Kemudian juga mereka sudah mengumumkan akan menaikkan suku bunga, targetnya di akhir 2023. Tapi kita bisa lihat dari pergerakan pasar malah cenderung menganggap ini pesimis ya. Itu kelihatan dari harga US Treasury-nya malah mulai naik lagi. Ibaratnya imbal hasilnya turun ke 1,4 sih tadi semalam. Kemudian juga yang terutama untuk jangka pendek juga makin terkoreksi. Makin ada terkoreksi dari imbal hasilnya. Indonesia pun juga kita lihat dalam seminggu terakhir ini akan menyusul seperti itu, terutama untuk obligasi jangka pendek. Tapi untuk equity pasar saham kemungkinan memang pergerakan saham akan lebih cenderung didukung oleh sektor teknologi. Berbasis teknologi. Itu tumbuh akan terjadi di dalam negeri atau lebih kepada faktor global juga? Karena kita tahu juga kan banyak sekali isu-isu yang kaitannya dengan kondisi pandemi ini adalah saham-saham berbasis teknologi yang justru banyak dilirik nih oleh para investor sendiri. Ya, kasusnya untuk dalam negeri sendiri memang kalau kita lihat saham-saham yang sudah murah, saham-saham blue chip, kemudian juga sektor terkait komoditi sebenarnya secara valuasi sudah sangat kembali murah ya. Dan harga komoditi yang udah terbang terus sepanjang 2021, tapi memang sekarang kan fokus pasar ini dari institusi dan juga retail pun juga sekarang lebih ngikutin sektor-sektor teknologi ini, apalagi akhir bulan ini akan ada yang IPO, ada Bukalapak IPO, kemudian September Agustus kemungkinan Gojek Tokopedia akan IPO, jadi sekarang memang lagi menyambut animo itu sih. Oke.